Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Memang tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Toha selaku dosen pembimbing mata kuliah Micro Teaching. Perkenalkan, nama saya Sifa Ainun Najib, NIM 315017001008. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Toha untuk mempraktekkan mengajar baik di sekolah SMP, SMA, MA, dan lain sebagainya. Untuk memulai belajar pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi belajar pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna niat. Jadi niat dalam bahasa yaitu menyengaja atau al-qasdu, yang artinya menyengaja. Dalam kitab usul fikih ada makna yang hampir mirip dengan pengertian niat. Itu ada kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiyah. Jadi segala sesuatu tergantung pada maksudnya. Hampir sama niat ini pengertiannya. Jadi segala sesuatu yang baik yang dikerjakan itu baik buruk itu tergantung pada niatnya. Jadi pada kali ini nanti saya akan menjelaskan pengertian dari faedah-faedah niat tersebut. Yang pertama yaitu niat berfungsi untuk membedakan antara amalan ibadah yang satu dengan yang lain. Maksudnya gimana itu ya? Membedakan antara amalan ibadah yang satu dengan yang lain. Itu contohnya ini biar lebih paham ya. Contoh, ada seseorang yang melakukan sholat 2 rakaat. Nah, di situ kan tidak tahu itu. Ini kalau tahu niatnya itu pasti kan bisa mendefinisikan 2 rakaat itu apa, sholat apa itu. Jadi contoh, ini niat sholat subuh. Nah, itu kan 2 rakaat. Terus niat sunnah sholat ba'diyah maghrib, itu kan 2 rakaat. Ya tergantung pada niatnya. Jadi fungsi dari niat tersebut itu membedakan antara ini sholat sunnah, ini sholat wajib, ini sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan lain sebagainya. Itu fungsi yang pertama, niat. Jadi kalau nggak tahu niatnya ya sama aja itu ya kan, sama aja. Kalau dalam madhab Syafi'i itu yang terpenting niat. Jadi kalau orang tidak semisal melakukan perbuatan tanpa niat ya sama aja, sia-sia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini, fungsi niat yaitu berfungsi membedakan ibadah dan perkara adat kebiasaan manusia. Nah, ini yang kedua, fungsinya itu membedakan ibadah dan perkara adat kebiasaan manusia. Contohnya itu seperti mandi ya. Adat kebiasaan manusia itu kan ada banyak, mandi, makan, tidur, dan lain sebagainya. Ada di sini. Agar beda dari ibadah dan adat kebiasaan, nah ini tergantung niatnya. Contoh, mandi hanya sebatas mandi untuk menghilangkan kotoran yang ada di tubuh kita. Itu kalau adat kebiasaan manusia seperti itu. Nah, beda lagi kalau ada niatnya. Niat ingsun mandi untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah, itu sudah dapat ibadah, itu dapat pahala. Itu fungsi dari niat tersebut, membedakan
ibadah dan adat kebiasaan manusia. Terus contoh lagi, kita makan. Kalau adat kebiasaan makan kan buat kenyang. Nah, kalau ada niat untuk kenyang sekaligus biar bisa untuk buat ibadah biar kuat tuh, tergantung niatnya juga kan. Nah, itu fungsi yang kedua. Terus yang ketiga itu niat yang benar merupakan sebab mendapatkan pahala. Niat yang benar merupakan sebab mendapatkan pahala. Contohnya kalau kita hanya sebatas melakukan perbuatan ya nggak tahu niatnya, sama aja kita tidak mendapatkan pahala. Itu seperti kita melakukan aktivitas cuma sebatas melakukannya kan tidak mendapatkan pahala. Itu fungsinya. Tadi kan ada tiga ya, saya ulangi lagi kesimpulannya. Yang pertama, niat untuk membedakan antara amalan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Pertama itu. Yang kedua, membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan manusia. Yang ketiga, niat yang benar merupakan sebab mendapatkan pahala. Kalau niatnya salah, otomatis tidak mendapatkan pahala. Ya, yang ketiga ini yang ditekankan. Kalau niatnya salah ya otomatis tidak mendapatkan pahala. Tuh, jadi niat tuh sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Sebab kalau niatnya salah ya otomatis perbuatannya salah. Jadi diusahakan kalau mau melakukan perbuatan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, diusahakan harus pakai niat agar mendapatkan pahala ya. Oke, mungkin dari penjelasan saya cukup segitu dulu ya. Nanti kita lanjut untuk pertemuan yang lain kalinya. Mari kita tutup kesempatan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang tadi saya sampaikan dapat dapat memberikan kalian sedikit motivasi agar melakukan sesuatu itu dapat ibadah, dapat pahala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.